Salam kakak-kakak semua dimanapun saudara berada pada saat ini. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga GKI. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita untuk kita menjalankan pelayanan yang Tuhan berikan untuk melayani adik-adik. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali membahas firman Tuhan, serta menemukan ide apa-apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Yohanes 12, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 36, dalam tema Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Hari ini kita akan bersama memperdalam firman Tuhan bersama dengan Pendeta Santi, dan nanti ada Kak Medi dan Kak Yuni yang akan berbagi ide di firman Tuhan yang bisa kita sampaikan, kita pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari mengawalinya kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh berikan untuk kami dapat bersama-sama bersiap pada saat ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan juga bersama-sama menemukan ide untuk dapat kami gunakan cara menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Kami siap ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bahas firman Tuhan dulu. Yuk, Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari bersama kita membuka kitab Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 36 saya baca untuk kita semua. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Beberapa orang Yunani ingin menemui Yesus di tengah kerumunan orang banyak yang berangkat untuk beribadah. Di ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani.
Melalui keterangan ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata Yesus tidak hanya menjadi perhatian di kalangan orang-orang Yahudi, melainkan juga menarik perhatian orang-orang Yunani. Pelayanan Yesus yang dilakukannya juga ternyata dirasakan bagi semua golongan. Yesus merespons laporan para murid atas keinginan orang Yunani dengan perkataannya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, dengan memberikan gambaran pertumbuhan biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Dengan gambaran biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, demi menghasilkan bulir-bulir gandum, Yesus hendak mengatakan kemuliaan yang akan dialami oleh Yesus. Kemuliaan yang Yesus katakan bukan kemuliaan seperti lazimnya dipahami mungkin oleh sebagian orang yang mengidentikan kemuliaan itu seperti kedudukan yang terhormat. Melainkan dalam hidupnya ia harus menanggung penderitaan bahkan sampai mati demi memberi kehidupan kekal bagi banyak orang. Kematian Yesus bukan dimaknai sebagai sebentuk kekalahan, justru dimaknai sebagai kemenangan. Kematian Yesus adalah jalan menuju kemuliaan. Kematian Yesus adalah jalan kemuliaan anak Allah. Melalui pengorbanannya, melalui jalan penderitaannya, anak Allah memasuki kemuliaan. Ia mati demi manusia yang diandaikan sebagai bulir gandum yang baru. Di kelas Batita Balita, tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan mati seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Jadi dibuat pengandaian ya, seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan mati, lalu pengandaiannya seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Di kelas kecil, anak belajar mengasihi Tuhan yang mati baginya. Anak belajar mengasihi Tuhan yang mati baginya. Begitu Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi untuk menggali firman Tuhan yang akan kita sampaikan dengan tema Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Dan ini bahan yang rada berat nih untuk adik-adik ya, tapi dengan ilustrasi biji gandum ini menjadi sesuatu yang mudah dipahami untuk adik-adik di kelas Batita Balita maupun juga kelas yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pesan bahwa anak-anak belajar mengasihi Tuhan Yesus yang mati baginya menjadi penting sekali. Nah, kita akan membahas selanjutnya ide-ide penyampaian bahan ini di tiap kelas. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Tuhan Yesus memberitakan kematiannya, diambil dari firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan 36. Kita sudah mendengarkan pembahasan Pendeta Santi dalam memperdalam firman Tuhan, dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan ide penyampaian cerita ini kepada adik-adik di kelas Batita dan Balita. Sudah hadir bersama dengan kita Kak Medi. Kak Medi kembali akan menyampaikan ide-ide yang menarik pastinya. Silakan Kak Medi. Shalom kakak-kakak, kembali bersama saya Kak Medi. Yeay!
Kakak-kakak kita harus terus bersemangat, apalagi kita mengajar adik-adik balita, adik-adik yang masih kecil banget, adik-adik yang perlu belajar banyak hal baru dalam hidup mereka. Nah, selamat datang di persiapan guru sekolah minggu. Dan hari ini saya Meidi Hermisa akan memberikan beberapa tips buat kakak-kakak pengajar kelas balita atau batita, di mana kita mau kasih tahu kepada anak-anak supaya anak-anak mengetahui Tuhan Yesus memberitakan kematiannya kepada mereka. Dan dalam hal ini anak-anak jadi tahu bahwa biji gandum itu harus tertanam di tanah, harus mati supaya dia berbuah dan bertumbuh sama seperti Tuhan Yesus. So, ini dia beberapa tips dari saya. Kakak-kakak, metode yang pertama atau tips yang pertama dari saya adalah kakak-kakak bisa menggunakan puppet. Nah, puppet ini kakak-kakak bisa ada dua jenis ya. Puppet dengan kakak-kakak menggunakan platform digital. Lalu juga kakak bisa live. Kalau kakak memiliki puppet yang benar-benar live, boneka gitu ya, bisa ikutan langsung main bersama kakak, atau ventriloquist atau puppeteers dan lain-lain. Nah, hari ini saya akan fokus ke puppet digital, di mana kita bisa menjadi puppet dengan menggunakan snap kamera. Nah, di situ kita bisa menggunakan gimmick-gimmick kakak. Jadi boneka-boneka ini bisa ngobrol sesama boneka, misalnya ya, dengan kita merubah suara, lalu di dalamnya mereka mempertanyakan tentang gandum, apa sih itu gandum, dan lain sebagainya. Contohnya seperti demikian. Guys, kalian tahu nggak sih? Ini kami lagi bahas tentang gandum. Apa sih itu gandum? Iya, aku tidak tahu apa itu gandum. Aku juga bingung apa itu gandum. Iya, aku juga bingung. Apa sih itu gandum? Masa kalian nggak tahu sih apa itu gandum? Gandum itu bahan dasar untuk terjadinya ini nih, roti. Jadi bahan dasarnya itu gandum. Oh gitu. Tapi bagaimana caranya gandum itu bertumbuh? Wah. Iya, bagaimana cara gandum itu bertumbuh? Iya guys, bagaimana cara gandum itu dia bertumbuh terus jadi banyak? Iya, bagaimana ya caranya ya? Wah, masa kalian gak tahu sih caranya bagaimana gandum itu bertumbuh? Nih, aku mau kasih tahu sama kalian. Kalau aku juga nggak tahu. Nah, adik-adik, untuk boneka-boneka ada kaos kaki hitam, ada kodok hijau, kaos kaki warna-warni, ada yang warna biru-biru. Tadi itu ada boneka gantung. Nih, aku mau kasih tahu. Gandum itu tuh seperti gini nih bentuknya. Nah, untuk dia biar bertumbuh, dia harus ditanam di dalam tanah. Nih gambar-gambar coklat ini, anggap aja tanah. Nah, dia harus ditanam di dalam tanah supaya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah gandum. Adik-adik, aku mau kasih tahu, Tuhan Yesus pun ya mencontohkan cerita ini bahwa dia harus mati supaya bertumbuh, ada banyak buah-buah, ada banyak hasilnya. Jadi kalian harus tahu, Tuhan Yesus harus mati mengasihi kamu supaya nanti dia bangkit lagi dan berbuah sama seperti gandum-gandum ini. Jadi itu yang dimaksud dengan gandum, guys, boneka-bonekaku. Oke. Nih, ini gandum ya. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, setelah tips yang pertama tadi, ya, yang kedua ini adalah dengan menggunakan metode video. Kakak-kakak boleh mengambil banyak sekali video di YouTube tentang bagaimana gandum itu harus ditanam di tanah, lalu bertumbuh dan berbuah menjadi sebuah gandum yang bermanfaat dan banyak. Nah, kakak-kakak pas banget sama tujuan kita yang ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa anak-anak harus mengetahui gandum itu harus jatuh ke dalam tanah baru dia bisa bertumbuh. Nah, kita bisa memutarkan video-video yang ada di YouTube dan pilih salah satu. Nah, ini contoh salah satu yang saya ambil di YouTube. Kakak-kakak boleh menyaksikan.
Tips yang selanjutnya kakak-kakak ini dikasih oleh Tuhan yaitu kirim kit. Maksudnya apa Kak Medi? Maksudnya adalah kakak-kakak sudah mengirim paket-paket yang di dalamnya ada benda-benda yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Jadi saya memberi usul nih, kakak-kakak boleh siapkan terlebih dahulu. Ini ada beberapa usulan dari saya ya, yaitu biji gandumnya. Kalau ada gandum itu kakak boleh pesan di Tokopedia atau bisa cari di pasar ya. Lalu kemudian ditaruh di dalam plastik dan dikirim ke masing-masing anak. Di dalamnya ada 4 item ini, atau 3 sebenarnya kakak ya, 3 ya, bukan 4. Yaitu ini tanah, taruh tanah yang cukup untuk di dalam pot ini ya. Yang di dalam pot ini nih kakak. Nah, jadi saya hilang-hilangan nih. Lalu nanti anak-anak akan bersama-sama dengan kakak-kakak melakukan aktivitas di mana tanah ini ditaruh ke dalam pot, lalu biji gandumnya ditanam. Jadi anak-anak yang bayi-bayi pun ya, yang kelas kecil pun Mbak Tita nih ya, bisa dibantu orang tua karena anak-anak bayi itu, kakak-kakak anak kecil itu, mereka itu harus motoriknya harus jalan. Jadi dia harus ada yang disentuh, ada yang harus dia pegang. Nah, itu akan menambah pembelajaran kita jadi sangat powerful dan maksimal. Jadi kakak-kakak boleh menggunakan alat-alat ini, lalu nanti boleh ditanam tuh kakak-kakak, nanti beberapa minggu kemudian terlihat ada pertumbuhan di situ gitu, dan anak-anak langsung jadi belajar bahwa ternyata gandum harus ditanam di dalam tanah supaya dia bertumbuh, sama seperti Tuhan Yesus. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya menjanjikan 4 tips, dan ini tips keempat, tips terakhir buat kita. Kakak bisa di tips yang keempat ini dengan menjadi bayi ya, menjadi anak kelas bayi gitu kakak-kakak. Jadi kakak bisa menggunakan snap kamera dan kakak bisa berubah menjadi bayi sama seperti saya ini. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau belajar tentang gandum. Gandum itu harus ada di dalam tanah. Supaya apa? Supaya gandum itu bisa bertumbuh, teman-temanku, teman-teman bayi aku. Nah, nih, ini gandum bisa ditaruh di tanah, lalu dia akan salah. Dia akan bertumbuh seperti ini. Jadi gandum harus ditanam di dalam tanah, teman-temanku. Wah, sama seperti Tuhan Yesus, guys, teman-teman bayiku. Oke kakak-kakak, itu adalah 4 tips bagaimana kita mengajar kepada bayi yang berkaitan dengan tema kita, yaitu ingin mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka mengetahui secara knowledge mereka bahwa gandum itu harus ditanam di dalam tanah, sama seperti Tuhan Yesus harus mati untuk menebus, mengasihi kita semuanya. Selamat explore, selamat mencoba, dan selamat kasih yang terbaik buat anak-anak bayi kita. Karena mereka harus dapat makanan terbaik, apalagi di usia bayi. Mereka rindu belajar sesuatu yang baru. Tuhan memberkati. Terima kasih YKB TV dan juga Bina Warga GKI, Kak Endra, Kak Santi, dan semua tim yang bertugas. Tuhan memberkati. Semangat kakak. Terima kasih Kak Medi untuk ide bagi kelas Batita dan Balita. Kita akan lanjut ke kelas yang lain, tapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas bersama tema Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Diambil dari bahan Alkitab Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang 36. Kita sudah membahas firman Tuhan bersama dengan Kak Pendeta Santi dan juga sudah membahas ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan cerita ini di kelas Batita dan Balita oleh Kak Medi. Dan sekarang kita akan mendengarkan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Sudah hadir bersama-sama dengan kita adalah Kak Yuni. Kak Yuni ini tercatat sebagai anggota jemaat di GKI Bajem Pengging ya di Boyolali. Dan dia seorang pelayan anak juga di GBI HOJ Roxy Square Jakarta, dan dia boleh berbagi pada saat ini ide yang bisa digunakan untuk kita melayani adik-adik menyampaikan kisah tentang Tuhan Yesus memberitakan kematiannya di kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, kelas kecil. Langsung saja Kak Yuni, silakan. Shalom kakak-kakak semuanya, selamat datang di persiapan guru sekolah minggu. Nah, perkenalkan saya dengan Kak Yuni dan terima kasih untuk kesempatan di kali ini. Saya mau membagikan tips mengajar untuk kelas kecil dari kelas 1 sampai kelas 3 kakak-kakak. Nah, berikut 3 tips dari saya. Mari kita belajar bersama-sama kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, tips yang pertama, binatang peliharaan. Kakak-kakak bisa bawa nih binatang peliharaan terus diajak ngobrol aja. Boleh. Tahu nggak sih bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi loh adik-adik kita yang di tempat ini nih. Mengasihi dengan cara dia sudah mati di kayu salib nih, boleh menebus dosa-dosa adik-adik yang ada di sini. Nih, tahu nggak sih? Boleh jawab. Kok jadi nggak ngejawab sih, nggak ngebales nih? Wah, mana boleh? Oh, lucu banget, boleh malah jadi pakai kacamata tadi ya. Nah, kakak-kakak, binatang peliharaan bisa kita pakai untuk menarik nih perhatian dari adik-adik yang ada di screen kita. Ketika mereka tertarik dengan binatang peliharaan kita, nah jadi kita bisa langsung nih cepet untuk menarik perhatian dan langsung membawa firman Tuhan dengan cepet dan kilat gitu. Ini yang pertama kak. Tips yang kedua, nah kakak-kakak, tips yang kedua yaitu drama atau skit. Nah, kakak-kakak bisa libatkan nih kakak-kakak yang lain atau bisa juga melibatkan adik-adik di sekolah minggu. Nah, jadi kita ajak mereka untuk bersama-sama melayani Tuhan. Nah, contohnya seperti ini nih kakak-kakak. Kayu nih. Aku happy banget Kayu nih. Mama aku isiin aku kuota. Oh ya adik Medi? Iya Kak Yuni. Jadi aku tahu kalau mama aku sayang sama aku. Ada buktinya, isiin kuota. Ih adik Medi, Ya. ada loh yang lebih sayang lagi sama kamu Kalau daripada mama kamu. nggak ada bukti aku nggak mau. Harus ada bukti, ada contohnya tuh. Ada faktanya kalau dia sayang sama aku. Ih, jelas ada lah. Nih, buktinya Tuhan Yesus nih. Dia udah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Jadi Tuhan Yesus sayang sama aku. Ya iyalah, pastilah. Ada buktinya. Ada. Kamu baca ada di Alkitab. Wah, pasti ada. Ada ya? Oh Ada. iya, yang di Yohanes ya? Iya. Oh. Yang dia itu sangat mengasihi kita dengan dia rela disalib untuk menebus dosa kita. Jadi bukan karena kamu baik terus kamu dikasihi, tapi memang Tuhan itu udah mengasihi kamu. Wah, lebih keren daripada diisiin kuota dong bukti Ya kasihnya. pastilah adik Medi. Kalau gitu Kak Yuni, aku mau belajar mengasihi Tuhan karena dia sudah mati buat aku. Yeay, good kalau gitu, bener banget. Ya, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau Indonesia. Nah, kakak-kakak, tips yang ketiga itu dengan opening yang wow. Seperti apakah itu opening yang wow?
Kita saksikan contoh yang berikut ini. Ih, adik-adik, aku kesel loh, aku dibilang katanya Kak Yuni ini belum menikah. Padahal Kak Yuni ada buktinya loh. Nih, Kak Yuni pakai cincin pernikahan. Terus Kak Yuni juga ada foto nih pernikahan nih. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mengasihi kita itu juga ada buktinya loh. Ada yang tahu nggak buktinya ada di mana? Oh, betul sekali. Nah, yuk kita sama-sama baca yuk di Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Itu adalah bukti Tuhan mengasihi kita semua. Aku nggak ada temannya, nggak ada yang mau main sama aku sedih banget. Kok bisa muncul begitu sih Kak Yuni? Wah, hebat sekali. Adik Medi, kenapa tadi kamu nangis-nangis? Aku sedih banget, ini mau bawa firman ya ini ya Kak Yuni ya? Iya. Oh, aku sedih, nggak ada yang sayang sama aku. Ih, udah nggak usah sedih lagi. Kita mending duduk bareng-bareng. Kita mau dengerin firman Tuhan nih. Iya, Kita belajar bareng-bareng ya. Nggak ada yang sayang sama aku sedih. Ada yang sayang. Aku Kenapa jadi aku yang coba sedih? Kak Yuni turun dulu. Nah, pindah ke aku. Iya, nggak ada yang sayang sama aku Kak Yuni. Nah, adik Medi, kita mau belajar firman Tuhan nih. Siapa yang mengasihi kita selain dari orang-orang atau teman-teman kita yang ada di sekitar kita? Baiklah, aku siap belajar Kak Yuni. Ya udah duduk ya kita ya. Oke. Nah, kakak-kakak, untuk tips yang ketiga yaitu opening yang wow itu bisa jadi alternatif untuk kita pakai selain daripada kita shalom, selamat pagi, apa kabar adik-adik gitu. Nah, itu bisa dijadikan alternatif ya kakak-kakak. Nah, terima kasih nih kakak-kakak. Ini 3 tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kakak-kakak dan kita semua. Terima kasih untuk Bina Warga dan juga YKB yang sudah memberikan kesempatan buat saya berbagi tips dalam bercerita di kelas kecil. Terima kasih Kak Hendra juga sudah memberi kesempatan buat saya. Terima kasih Kak Yuni untuk ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Masih ada 1 kelas lagi nih ya, di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Dan bahan Alkitabnya dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 36. Di kelas Batita, kelas kecil sudah, sekarang kita ada di kelas besar. Ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada adik-adik di kelas 4 sampai dengan 6 SD. Kembali Kak Medi akan menyampaikan ide-ide menariknya. Silakan Kak Medi. Shalom kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan. Kembali bersama saya Kak Medi atau Media Remisa. Senang bisa diberi kesempatan untuk berbagi di persiapan guru sekolah minggu.
Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang keren banget. Kita ingin mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka lebih belajar mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mau mati buat mereka. Kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita menggali teks Alkitab yang akan kita kupas bersama-sama. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa tips buat kita kakak-kakak guru sekolah minggu, bagaimana kita mengajarkan kepada anak supaya mereka lebih belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati buat mereka. Ada 4 tips ya. Ini jari saya hilang ya, nggak kelihatan. Ada 4 tips kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan metode drama. Seperti ini ya kakak-kakak ya, metode drama. Kita bisa mengajak 1 atau 2 pembina anak. Lalu seandainya kita ngajar di Zoom atau di online ya, di platform seperti ini, kita bisa berbagi spotlightnya. Lalu kita bisa TikTok, atau kalau memungkinkan kita bisa satu screen, ya kan? Nah kakak-kakak, ini sedikit contoh kita bisa dengan menggunakan metode drama. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Kamu kenapa adik Yuni? Ih, aku lagi males lah. Aku males ngapa-ngapain Kak Medi. Kenapa malas ngapa-ngapain? Karena nggak ada yang sayang sama aku. Ih adik Yuni, kamu harus mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus, kan tadi aku bilang nggak ada yang sayang sama aku. Waduh, itu karena kamu belum tahu buktinya. Faktanya. Iyalah Kak Medi. Mana buktinya kalau Tuhan mengasihi aku? Aduh, ada buktinya adik Yuni. Masa sih? Nih, Dimana coba, dimana? firman Tuhan juga buat adik-adik yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dari Matius pasal 12 ayat 24 adik Yuni. Nih, ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, di ayat ini Yesus memberitakan kematiannya kepada murid-muridnya. Iya, jadi dia mati di kayu salib nih ya, untuk menebus, menggantikan dosa yang kita lakukan. Kamu pernah bikin dosa nggak? Bikin salah nggak adik Yuni? Banyak banget. Nah, kalau gitu ini saatnya kamu harus mengasihi Tuhan Yesus, karena dia sudah mati buat kamu. Itu bukti nyata dia sayang kamu. Wah, kamu O-nya kecepetan. Gitu adik Yuni. Oke lah Kak Medi. Berarti aku, meskipun nih banyak orang yang gak sayang sama aku, tapi aku harus tetap mengasihi Tuhan ya Kak Medi. Iya, karena sudah ada bukti Yesus mau mati dan pada hari ketiga dia bangkit buat kamu adik Yuni. Oke Kak Medi. Kakak-kakak, setelah metode drama, kita bisa menjadi pembawa acara dalam acara seperti news anchor, breaking news, dan inilah contoh. Kakak-kakak bisa menggunakan berbagai macam gimmick. Saya menggunakan snap kamera dan juga virtual background, lalu tambahin efek-efek suara, dan jadilah konsep baca berita seperti ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian mendengarkan ini adalah berita penting buat adik-adik semuanya bersama saya, Medi Harimisa di Breaking News. Hai adik-adik semuanya, saya akan memberitahukan sebuah kejadian penting, sebuah kisah penting di mana Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematian Dia. Kisah ini benar-benar pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, dan saya akan memberi kesempatan kepada rekan saya, IDM, ya siapa namanya, IDM ya, itulah namanya ya, akan melaporkan apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematian Dia. Mari kita saksikan laporan dari rekan saya. Silakan. Ya, saya ingin melaporkan bahwa pada waktu kejadian itu
Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, di situ ada Filipus, lalu juga ada murid-murid yang lain, kalau dia itu ingin akan mati ya, dan Tuhan Yesus itu mengilustrasikan, memberi contoh tentang sebuah biji gandum, bahwa biji gandum itu kalau tidak ditanam dia tidak akan tumbuh dan berbuah banyak. Ya, jadi Tuhan Yesus mengilustrasikan, memberi cerita contoh supaya kita mengerti bahwa biji gandum itu harus tertanam dan mati, maka dia akan menjadi banyak. Wah, ini menjadi contoh, menjadi sebuah cerita firman Tuhan buat setiap teman-teman semua, bahwa kita harus mengasihi Tuhan karena Dia sudah mau mati buat kita semua. Demikian laporan saya. Saya Medi Harimisa undur pamit. Selamat malam, apa pagi, apa siang ini. Kakak-kakak, selanjutnya adalah kakak kan kalau perhatikan anak-anak kelas besar itu seneng banget dengan review-review games yang ada di YouTube. Nah, kita bisa menggunakan metode yang ketiga, yaitu seperti mereview ala gamers ya kakak-kakak. Jadi kita mereview kisah Alkitab ala gamers gitu. Nah, kalau di gamers di YouTube itu, si gamers itu dia jadi mengecil, di belakang dia video permainan. Nah, kita bisa jadi mengecil, lalu di belakang itu presentasi dari apa yang kita mau ceritakan. Tapi gaya bahasa kita bisa menggunakan istilah yang lagi lagi ini banget ya, up to date banget, dengan menggunakan guys, teman-teman, dan lain-lain. Nah, ini contoh review ala gamers. Guys, hari ini aku mau tunjukin nih. Nah, di atas aku ini ada apa ya? Ini nih, ada biji gandum, guys. Nah, biji gandum ini ternyata harus tertanam di dalam tanah, guys. Supaya apa? Supaya dia bisa tumbuh seperti ini. Makin banyak, berbuah banyak, dan gandumnya bisa dipakai dan bermanfaat. Wah, dari yang biji seperti ini, ya kan, bisa jadi membesar, jadi bertumbuh, dan jadilah gandum seperti ini, guys. Wah, keren banget cerita ini. Aku jadi ingat nih, guys, nih kita lagi review nih. Aku jadi inget nih kisah ini nih, guys. Ini contoh nih, gandumnya jadi banyak. Nah, dari cerita itu kita belajar, guys, bahwa kita harus belajar apa nih? Kita belajar mengasihi Tuhan Yesus karena Dia sudah mati buat kamu. Wow, guys. Itu dia, guys, pelajaran hari ini. Kita mau belajar mengasihi Tuhan Yesus karena Dia sudah mati buat kita semuanya. Kakak-kakak, itu tadi metode yang ketiga, dan tadi saya janjikan ada 4 tips. Dan tips yang terakhir adalah dengan mengunboxing ya. Anak-anak juga senang sekali, kakak-kakak. Mereka ada lihat para influencer atau para idola mereka mengunboxing sesuatu, dan kita bisa menggunakan metode unboxing dalam kita bercerita tentang teks, tentang kisah ini kepada anak-anak. Nah, ini contoh ya, ini hanya sekedar contoh-contoh aja kakak. Apa yang saya sajikan ini berharap bisa men-trigger, memancing atau memantik ide-ide yang lebih kreatif lagi untuk kita bisa gunakan dengan metode-metode yang kekinian. Nah, ini salah satu contoh dengan metode unboxing. Selamat belajar. Hai guys, kembali bersama gue Kak Medi, dan hari ini gue mau unboxing sesuatu nih, guys. Wah, gue dapat kiriman nih. Apa ya kira-kira ya? Kita unboxing dulu, guys. Wah, ini ada tisu, guys. Apa ya? Coba kita cek, guys. Wah, ini ada beras. Coba deh perhatikan nih. Ada beras, guys. Dari mana ya? Maksudnya apa nih ya beras ini ya? Wah, guys, kalau beras ini kita di Indonesia itu dari padi ya. Bener ya, dari padi ya. Wah, aku jadi inget nih, guys. Di Alkitab ada yang mirip-mirip padi. Namanya gandum. Nah, bisa sampai jadi banyak gini, gimana ceritanya ya? Oh iya, guys, gandum itu supaya dia banyak, tadinya tuh kan dia biji gitu, guys. Harus mati dulu, ditanam di dalam tanah, guys. Baru dia bisa berbuah banyak
dan jadi banyak hasil gandum atau hasil padi ya kalau kita di Indonesia, dan jadi banyak sekali dan bisa dimakan, dikonsumsi. Wah guys, itu ada loh di Alkitab di dalam Matius pasal 12 ayat 20 sampai 36. Yesus memberi contoh ilustrasi tentang bagaimana biji itu harus mati ke dalam tanah supaya dia berbuah banyak, sama seperti Tuhan Yesus. Dia harus mati supaya kita bisa hidup, ada banyak buah dari dalam itu. Nah, apalagi nih guys, kita unboxing lagi. Ada apa nih guys? Coba kita cek. Guys, ada gambar buah hati sama tanda tanya guys. Kayak pertanyaan gitu, seberapa kita mencintai atau mengasihi Tuhan? Kalau ada 5 bintang nih, berapa bintang kamu mengasihi Tuhan? Kalau aku mau 5 bintang. Aku mau mengasihi Tuhan karena dia sudah mati buat aku dan bahkan dia bangkit pada hari ketiga guys. Wah, beras ini mengingatkan tentang kisah ilustrasi gandum yang Tuhan ceritakan buat kita. So, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bless you guys. Kakak-kakak guru sekolah minggu, selesai sudah 4 tips. Berharap ini menolong kita dalam memaksimalkan pola ajar kita yang kita kembali benar-benar online lagi nih kakak-kakak tahun ini. Jadi semangat, jangan menyerah, kasih yang terbaik untuk anak-anak mendapat makanan rohani terbaik buat hidup mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Hendra, Kak Santi, YKB dan Bina Warga GKI. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi, Kak Yuni, Kak Pendeta Santi yang sudah berbagi banyak hal pada kesempatan ini. Kakak-kakak bisa mengolahnya, mengembangkannya, sehingga ketika kita menyampaikan pesan firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus memberitakan kematiannya, akan banyak adik-adik yang memahami dengan bersama semangat mendengar firman Tuhan dan juga menangkap pesan dengan jelas. Inilah persiapan kita pada saat ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Semoga kakak-kakak terus ditolong Tuhan untuk melayani dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan, menemukan pesan yang akan kami sampaikan juga kepada adik-adik, dan ada banyak sekali ide di tiap kelas yang boleh disampaikan. Terima kasih, kami berdoa untuk Kak Pendeta Santi, Kak Medi, Kak Yuni, setiap kami, kakak-kakak, dimanapun kami berada, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami dapat melayani dengan baik. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi ya, kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.